Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan hari ini kita bakal bahas satu anime lagi yang cukup menarik. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku lagi browsing di YouTube dan tiba-tiba di beranda aku ada tampil sebuah video yang dari channel Muse Indonesia yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Sebuah video yang menyarankan buah anime yang berjudul Burn the Witch. Anime yang diangkat dari sebuah manga pendek dari Tite Kubo. Apa? Kalian nggak tahu Tite Kubo? Tite Kubo itu adalah mangaka atau kreator dari salah satu manga dan anime legend Bleach. Nah, bagi kalian yang nggak tumbuh besar dengan Bleach, mungkin kalian rada-rada males nonton Bleach. Tapi aku sebagai orang yang tumbuh besar nonton Bleach di Indosiar, Tite Kubo adalah seorang legend. Tapi sebenarnya ketika manga Burn the Witch itu rilis sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, aku kurang expect banyak sebenarnya dari manga Burn the Witch. Tapi tiba-tiba ketika aku dapat kabar bahwa manganya akan dapat adaptasi anime, sepertinya menarik. Dan ketika aku nonton episode pertamanya, man, it's fun to watch. Benar-benar enak dan enjoy untuk ditonton. Dan kita bakal bahas lebih dalam soal Burn the Witch. Dan selamat datang di Wibu Talk. Nah, bagi kalian yang baru datang dan baru tahu channel aku, silahkan subscribe di bawah biar kita bisa lebih banyak diskusi. Nah, bagi kalian yang punya pendapat lain, maybe nanti silahkan komen di bawah pendapat kalian. Komen apa aja terserah kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena anime lovers itu adalah it's all about discussion. Semua itu tentang diskusi, menyatakan pendapat dan ngomong dan diskusi. Dan menurutku ketika komunitas anime lovers atau manga lovers atau wibu ini saling komunikasi, saling diskusi, saling debat, itu benar-benar seru. Dan itulah sebenarnya poin seru menjadi seorang wibu itu. Nah, kembali ke Burn the Witch. Sebenarnya anime ini adalah movie. Sebenarnya awalnya anime ini adalah movie, tapi karena ditayangkan di platform secara online, mereka memutuskan untuk membaginya menjadi 3 episode. Nah, anime ini berlatar di London, dimana di London ini tuh banyak sekali kasus kematian yang disebabkan oleh naga. Nah, naga di sini kalau kita lihat biasanya tuh kayak makhluk besar, gede, mengerikan gitu. Tapi kalau secara teori di anime ini, naga itu nggak langsung menyerang manusia kayak secara fisik gitu. Naga itu semacam makhluk halus atau semacam keberadaan yang mistis yang berada di dunia lain. Nah, dunia lain inilah yang disebut sebagai Reverse London. Nah, jadi ada 2 dunia. Dunia manusia normal hidup itu adalah disebut sebagai Front London, dan dunia di mana para naga dan makhluk-makhluk halus lain tinggal disebut dengan Reverse London. Nah, di Reverse London inilah tinggal orang-orang yang mampu melihat naga dan bertugas untuk mengendalikan atau meminimalisir dampak yang disebabkan oleh para naga. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai penyihir. Nah, anime ini menceritakan soal 2 orang karakter yang mungkin karakter utama yang bernama Nini dan Niha. Aku lupa nama panjangnya, pokoknya Nini sama Niha lah pokoknya. Dan intinya tuh bahas soal sihir dan naga. Tapi kita kesampingkan itu semua, apa sebenarnya yang membuat Burn the Witch ini begitu menarik untuk kita bahas, begitu menarik untuk kita bicarakan di video kali ini. Ketika aku nonton Burn the Witch, sebenarnya rasanya nostalgia banget. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa hubungan Burn the Witch dengan Bleach? Apakah ada hubungannya? Apakah ini cuman anime atau manga yang ceritanya terpisah? Sebenarnya dan nyatanya di bagian terakhir movie-nya diperlihatkan bahwa sebenarnya Reverse London itu adalah cabang barat dari Soul Society. Dan dari itu kita tahu bahwa universe Burn the Witch itu sama dengan universe Bleach. Hanya saja Bleach di Jepang, sedangkan ini di London atau di Eropa. Nah, hal yang menarik ketika aku research, sebenarnya Burn the Witch itu berlatar 12 tahun dari arc terakhir Bleach. Ketika Bleach memasuki arc terakhir, arc perang berdarah 1000 tahun, pokoknya lawan-lawan Quincy lah, kayak 12 tahun jaraknya gitu. Itu artinya dia berjarak sekitar 2 tahun dari chapter terakhir Bleach yang ketika si Ichigo udah punya anak. Dan itu menarik. Apakah nanti di Burn the Witch yang selanjutnya bakal diperlihatkan karakter-karakter dari Bleach? Apakah bakal ada koneksi
produksi di antara mereka, apakah bakal ada cerita yang menarik. Itu benar-benar membangkitkan hype. Nah, selain hal itu, ada beberapa hal lain yang menurutku membuat Burn the Witch menjadi lebih menarik. Yang pertama, konsep cerita. Nah, mungkin kalau kalian pengikut Bleach, terutama manganya, kalian bakal tahu bahwa Kubo Sensei itu atau Tite Kubo itu sering menambahkan unsur-unsur budayaan Eropa di karyanya. Contohnya di Bleach aja, di contoh paling terakhir lah, di arc terakhir Bleach, arc final Bleach, itu apa? Nama-nama karakternya dari Jerman, nama-nama jurus itu bahasa-bahasa Jerman, Sternritter. Mungkin aku nggak tahu mungkin referensinya dari mana, tapi mungkin kemungkinan mereka itu juga ada bawa dongeng-dongeng dari Eropa untuk di blend ke dalam cerita Bleach, dan menurutku itu sangat keren. Nah, di Burn the Witch ini juga dilakukan hal yang sama, seperti yang jelas latarnya di London. Dan ada hal yang menarik juga, naga itu kan juga universal lah gitu kan. Di Cina ada naga, di Eropa ada naga, mungkin di seluruh dunia juga ada naga. Tapi di Burn the Witch ini specialized, itu naganya itu naga berbentuk naga sesuai mitologi yang ada di Eropa. Itu naga yang gemuk gitu, yang badannya besar gitu kan, nggak kayak naga yang Dragon Ball, kayak naga di Cina gitu, beda. Jadi itu satu dari dongeng naga di Eropa. Yang kedua, witch. Eropa terkenal sebagai tempat di mana terjadi perburuan penyihir atau witch besar-besaran di masa lalu. Mereka bakal nangkap perempuan yang mereka curigai sebagai penyihir, dan mereka bakal bakar si manusia itu atau si perempuan itu hidup-hidup. Dan itulah mungkin asal istilah Burn the Witch. 2. Dan yang ketiga, di antara naga-naga yang ada di Burn the Witch, pokoknya sekitar ada beberapa naga yang memang spesial gitu. Dan nama dari naga-naga spesial ini diangkat dari nama-nama dongeng rakyat di Eropa. Contohnya Snow White, dan ada juga Cinderella, dan ada nama-nama lain yang aku yakin itu dari buku atau dari dongeng di Eropa. Dan itu benar-benar bisa dirangkum, benar-benar bisa disisipkan ke dalam cerita manganya menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ketika kau dengar nama naga Cinderella, Nane Cinderella, dan dari kekuatan naganya itu juga sesuai dengan dongeng Cinderella gitu. Dan itu benar-benar, dude, kok bisa kepikiran kayak gitu gitu. Dan jangan lupa juga bahwa di animenya itu juga banyak bumbu-bumbu dan plot twist yang nonton atau yang baca manganya ini masih penasaran dengan kelanjutannya, karena masih banyak kali hal yang gantung, banyak kali hal-hal misterius yang bisa dieksplor lebih dalam gitu. Yang kedua adalah produksi yang cukup high. Nah, seperti aku bilang tadi, ini kan asalnya movie. Tentulah kalau movie itu budgetnya lebih daripada seri-seri anime yang tayang di TV. Jadi untuk produksi menurutku cukup keren, grafiknya mantep, musiknya nice. Dan ada satu momen ketika aku nonton itu, aku kaget serius ketika ada si cowok, aku lupa namanya, tapi dia kayak lari-larian lorong sekitar gedung, tiba pas dia keluar nampak wujud naga. Nah, itu kagetnya gila. Dan yang terakhir menurutku yang membuat Burn the Witch ini sangat menarik adalah hype. Kalian tahu gak sih sebesar apa harapan fans Bleach agar arc terakhir Bleach itu diangkat jadi anime? Gede banget. Dan ketika mereka masih berharap itu, tiba-tiba ada kabar Tite Kubo membuat manga baru. Wow! Dan ketika mereka tahu bahwa Burn the Witch akan diangkat jadi anime, wow! Dan ketika mereka tahu bahwa arc terakhir Bleach akan diangkat menjadi anime, nah, semua proyek ini benar-benar dibangun, benar-benar dibuat secara beruntun dan diorganisir dengan baik, mulai dari arc terakhir Bleach, Burn the Witch, anime Burn the Witch, sampai ke anime Bleach. Itu benar-benar dibuat seolah-olah mengangkat hype para fans Bleach yang dulu hilang, yang sempat putus asa mengenai kelanjutan animenya, agar menjadi lebih hype dan tentunya lebih bersemangat untuk menonton Bleach nantinya. Belum lagi event-event yang dilakukan kayak event-event di kehidupan nyata, nggak secara online, diadakan hanya untuk memeriahkan kebangkitan anime Bleach. Dan hype ini juga mensukseskan Burn the Witch sebagai manga, karena kabarnya Burn the Witch akan masuk ke season selanjutnya atau season 2. Ya, walaupun katanya kabarnya nggak bakal dipegang oleh Tite Kubo lagi, karena Tite Kubo kayaknya bakal pensiun. Tapi aku yakin bakal masih ada unsur Tite Kubo. Aku harap nggak kayak Boruto sebenarnya gitu. So ya, kita tunggu aja gimana end atau hasil akhir dari Burn the Witch. Intinya aku rekomen animenya, walaupun karena dia movie itu kemudian dipotong-potong bagiannya, jadi kayak ketika dari episode 1 ke episode 2 ke episode 3 tuh agak ada yang kurang nyambung karena awalnya movie gitu, tapi karena tiba-tiba dipaksa dipotong-potong, ya tahulah hasilnya gimana. Tapi sebenarnya secara keseluruhan animenya rekomen banget untuk kalian, terutama bagi kalian yang merupakan fans Bleach. Ya, mungkin itu aja pembahasanku untuk anime Burn the Witch, karena aku belum baca manga ini khusus animenya ya. Jadi
Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, keluarkan pendapat kalian, bacotin aja video ini sampai kalian puas. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.